Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita dapat melangkahkan kaki-kaki kita untuk mendatangi tempat yang mulia ini dalam rangka untuk kita melaksanakan salat Idul Fitri tahun 1443 Hijriah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang telah kita kerjakan selama 1 bulan di dalam bulan Ramadan yang telah pergi meninggalkan kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan dan dilimpahkan kepada baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat tersebut senantiasa bersambung kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti beliau di atas tuntunannya sampai hari kiamat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang salat Id rahimani wa rahimakumullah, tidak terasa 1 bulan telah berlalu. Ramadan telah pergi meninggalkan kita dengan begitu banyak kenangan, dengan salatnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya, dengan tilawahnya, dan berbagai macam amal ibadah yang telah kita kerjakan selama 1 bulan yang lalu. Bukan berarti tatkala Ramadan telah pergi meninggalkan kita maka putus pula seluruh amal ibadah yang kita kerjakan tersebut. Karena sejatinya putusnya amal ibadah seseorang bukan karena kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan, akan tetapi putusnya amal ibadah kita tatkala kita sudah pergi meninggalkan dunia ini yang mana kita ditimpa oleh kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Hijr pada ayat yang ke-99, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kematian menjemput diri kalian. Bahwasanya ibadah itu bukan hanya dilakukan di dalam bulan Ramadan, akan tetapi kita melakukannya di luar bulan Ramadan pula. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali Ad-Dimashqi, salah seorang ulama dari kalangan Hambali, beliau pernah mengatakan di dalam sebuah kitab beliau yang berjudul Lataiful Mu'arif, beliau mengatakan, amalul mu'mini la yanqadi hatta ya'tiyahu ajaluh. Sesungguhnya amal seorang mukmin tidak akan terhenti sampai datang ajal ataupun kematian menjemput dirinya.
Begitu pula apa yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, "Innallaha lam yaj'al li amalil mu'min ajalan dunal maut." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan batasan amalan seorang mukmin selain daripada kematian. Selama kematian itu belum datang menghampiri kita, maka sampai saat itu pula kita beribadah kepada Allah. Ramadan boleh pergi meninggalkan kita. Ramadan telah pergi melalui kehidupan kita. Namun bukan berarti kita selesai melakukan amal ibadah. Yang menjadi pemutus amal ibadah kita adalah tatkala kematian sudah datang menghampiri kehidupan kita. Kemudian beliau membacakan firman Allah dalam surat Al-Hijr tadi, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Dan sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan menghadap dirimu, yaitu sampai datang kematian. Bishr Al-Hafi rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya tentang orang-orang yang hanya bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan saja. Maka beliau mengatakan dalam sebuah perkataan beliau yang sangat indah, beliau mengatakan, "Bi'sal qaum la ya'rifuna lillahi haqqa illa fi syahri Ramadan. Inna salihal ladzi yata'abbadu wa yajtahidu sanata kullaha." Kata Bishr Al-Hafi, sesungguhnya kaum adalah mereka-mereka yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya di dalam bulan Ramadan. Mereka beribadah hanya kepada Allah ketika bulan Ramadan. Mereka berpuasa hanya di bulan Ramadan. Mereka salat hanya di bulan Ramadan. Mereka membaca Quran adalah hanya di bulan Ramadan. Maka kata Bishr Al-Hafi, ini adalah orang-orang yang sangat buruk, suatu kaum yang sangat buruk yang tidak mengenal Allah ketika hanya di dalam bulan Ramadan saja. Akan tetapi seorang yang saleh, seorang yang Rabbani, orang yang bertakwa kepada Allah, bukan hanya beribadah kepada Allah Ta'ala di bulan Ramadan saja, tapi senantiasa beribadah kepada Allah dalam setiap usianya, di sepanjang tahun dia melalui kehidupan di atas muka bumi ini. Oleh karena itu masyarakat muslimin, jadilah kita orang-orang yang tidak mengenal Allah Ramadan, tapi jadilah kita seorang hamba yang senantiasa beribadah kepada baik di bulan Ramadan ataupun setelah Ramadan pergi meninggalkan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin, sidang salat Id rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, di antara sikap seorang mukmin yang perlu untuk kita perhatikan setelah Ramadan pergi meninggalkan kita, yang meninggalkan banyak cerita, meninggalkan banyak kenangan, meninggalkan banyak kesan di dalam kehidupan kita, maka para ulama rahimahumullahu ta'ala memberikan sebuah wasiat kepada kita. Di antara sikap yang perlu untuk kita senantiasa kedepankan setelah Ramadan pergi meninggalkan kita, yang pertama masyarakat muslimin, mereka mengatakan hendaklah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar merupakan ibadah yang sangat dianjurkan untuk kita melakukannya sebagai salah satu cara untuk kita meminta ampun kepada Allah atas segala kekurangan yang kita lakukan di dalam segala jenis ibadah kita, baik itu ibadah Ramadan secara khusus ataupun ibadah-ibadah yang lainnya secara umum. Sebagaimana halnya istighfar tersebut sering diperintahkan kepada kita untuk membacanya pada setiap akhir dari solat wajib kita. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Thauban radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfara thalatha. Nabi ketika selesai melaksanakan ibadah salat, maka tatkala beliau ingin meninggalkan salat tersebut, beliau melakukan istighfar terlebih dahulu. Wa qala, kemudian beliau mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta dzal jalali wal ikram. Yaitu ya Allah, engkaulah yang assalam, dan dari mula datang keselamatan itu, maka sucikanlah diriku dari segala kekurangan dan dari segala kekhilafan di dalam kita beribadah, karena sejatinya engkaulah yang memiliki kemuliaan dan keagungan tersebut. Jadi kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar dalam rangka untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan yang terjadi di dalam bulan Ramadan yang telah kita lalui. Sebagaimana istighfar pula merupakan satu ibadah yang sangat dianjurkan
tatkala kita melakukan selesai salat malam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam beberapa ayat. Di antaranya dalam surat Az-Zariyat pada ayat yang ke-17 sampai 18. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un." Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Wa bil asharihum yastaghfirun, dan mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung dari malam-malam mereka, yaitu di sepertiga malam terakhir mereka berdoa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kehilapan, kekurangan, kesalahan yang mereka lakukan selama satu hari penuh. Inilah masyiral muslimin, istighfar yang harus kita lakukan. Ibadah yang pertama kali yang harus kita kerjakan, kita memohon ampun kepada Allah atas segala kekurangan yang kita lakukan selama di bulan Ramadan. Karena sejatinya kita tidak lepas dari kekurangan dan kekhilafan selama kita menjalankan ibadah Ramadan di tahun ini. Maka perbanyaklah istighfar, perbanyaklah kita meminta ampun kepada Allah, perbanyaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya yang dengan demikian itu akan menutupi segala kekurangan-kekurangan kita. Kemudian yang kedua, masyiral muslimin, di antara amalan yang perlu untuk kita senantiasa tingkatkan dan kita kerjakan selepas Ramadan pergi meninggalkan kita, yaitu dengan kita memperbanyak berdoa agar amalan kita selama satu bulan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para salafus saleh dahulu, mereka senantiasa berdoa kepada Allah, baik sebelum Ramadan bahkan setelah datangnya Ramadan. Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau pernah mengatakan, kanu yad'una Allah sittata asyhurin an yuballighahum Ramadan. Dahulu para orang-orang soleh, mereka berdoa selama 6 bulan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kenapa mereka berdoa selama itu? Karena mereka mengetahui bagaimana keutamaan Ramadan, bagaimana keberkahan di bulan Ramadan, bagaimana amalan-amalan di bulan Ramadan itu sangat luar biasa apabila kita melakukannya. Kemudian Imam Ibn Rajab mengatakan, wa kanu yad'unahu sittata asyhurin an yataqabbala minhu, dan mereka pun berdoa selama 6 bulan pula supaya Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang mereka kerjakan selama di bulan Ramadan. Maka berdoalah kita kepada Allah, karena tidak ada yang bisa menjamin apakah amal ibadah kita sudah yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita berdoa itu merupakan suatu harapan kita, suatu bentuk kita memelas diri ke hadapan Allah taala agar apa yang sudah kita kerjakan dari puasa kita, dari salat kita, dari sedekah kita, dari zakat kita, tilawah kita, dan yang lainnya dari amal ibadah yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan satu bulan apa yang kita kerjakan tapi tidak diterima oleh Allah taala, sungguh sangat merugi. Yang tadinya kita menganggap bahwasanya amal ibadah tersebut akan menjadi amal soleh yang akan dicatat sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat, namun semua itu harus sirna lantaran karena kita tidak berdoa, tidak kita berharap kepada Allah apa-apa yang sudah kita kerjakan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah kita kepada Allah, mintalah terus kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Fudalah bin Ubaid rahimahullahu taala pernah berkata, la an akuna a'lama anna Allah qad taqabbala minni mithqala habatin min khardalin ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha, li anna Allah Subhanahu wa taala yaqul innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Beliau pernah mengatakan, sesungguhnya seandainya aku tahu ada dari ibadah yang aku kerjakan meskipun itu hanya sebesar biji sawi telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah diyakin akan menjadi amal soleh yang akan menjadi pemberat timbanganku di akhirat, maka kata beliau itu lebih aku cintai daripada aku diberikan dunia dan seisinya. Karena sejatinya dunia dan seisinya tatkala kita diberikan kepada kita, maka semua itu tidaklah ada manfaatnya kecuali amal ibadah yang akan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana para salafus soleh, bagaimana orang-orang soleh terdahulu. Mereka sangat takut, mereka sangat mawas diri. Kalau amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Ta'ala, maka mereka senantiasa terus berdoa, memanjatkan doa mereka kepada Allah supaya Allah menerima segala amal ibadahnya. Maka begitu pula dengan kita, dibandingkan dengan mereka yang memiliki keimanan yang luar biasa,
Adapun kita yang hidup di zaman sekarang, yang keimanannya tidak seperti mereka, maka harus lebih giat, harus lebih semangat untuk kita berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, masyiral muslimin, di antara perkara yang perlu untuk kita perhatikan selepas Ramadan pergi meninggalkan kita adalah dengan kita terus senantiasa merutinkan amal-amal yang sudah kita kerjakan selama sebulan penuh. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi mengatakan, wa anna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang diterima, yang dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amal yang senantiasa dilakukan, continue dilakukan, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi amal tersebut berlanjut sampai di luar bulan Ramadan, meskipun amalan itu sedikit. Oleh karenanya, solat yang kita lakukan, solat malam yang kita kerjakan, baca Quran yang kita lakukan, sedekah yang kita keluarkan, kemudian yang laki-laki yang sering datang ke masjid, maka jangan sampai terputus hanya di bulan Ramadan. Selesainya kita di bulan Ramadan, selesai pula amalan itu kita tinggalkan. Maka ini bukan suatu amalan yang sangat bagus, bukan amalan yang baik. Ini contoh amalan yang buruk. Akan tetapi amalan yang paling baik itu adalah amalan yang terus berlanjut meskipun Ramadan pergi meninggalkan kita, dan amalan itu terus kita kerjakan sampai kita bertemu dengan Ramadan berikutnya. Ini 3 perkara yang senantiasa harus kita perhatikan, masyiral muslimin, supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahannya kepada kita setelah Ramadan ini pergi meninggalkan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin, sidang salat Id rahimani wa rahimakumullah. Kemudian agar kita bisa melaksanakan senantiasa beramal dan senantiasa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kita beramal, agar amal-amal ibadah yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan itu tidak terputus hanya di bulan Ramadan saja, namun bisa terus berkelanjutan sampai kita bertemu dengan Ramadan berikutnya. Maka ada beberapa kiat yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama, masyiral muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah, adalah dengan kita memperbanyak berdoa supaya Allah senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita. Istiqomah ini merupakan perkara yang sangat penting, perkara yang sangat urgen untuk senantiasa kita itu bisa rutin di dalam kita beramal. Apabila seorang tidak diberikan keistiqomahan oleh Allah Ta'ala, maka niscaya dia tidak akan mampu untuk beramal dengan secara berkesinambungan. Maka mintalah kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keistiqomahan. Nabi SAW di antara doa yang sering beliau ucapkan di pagi hari, yang sering diminta pada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Dan wahai yang menyimpangkan hati-hati manusia, maka simpangkanlah, palingkanlah hatiku ini senantiasa taat kepadamu. Ini adalah doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi SAW kepada Allah. Padahal kita tahu Nabi adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Nabi adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi adalah orang yang senantiasa dibimbing oleh Allah untuk terus beramal. Namun Nabi mengajarkan kepada kita, kalau beliau saja meminta kepada Allah keistiqomahan, apalagi dengan kita yang bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, bukan pula orang-orang yang telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah, minta kepada Allah supaya kita diberikan keistiqomahan, agar amal-amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu bisa terus kita lakukan sampai kita bertemu dengan Ramadan berikutnya. Kemudian yang kedua, masyiral muslimin, di antara kiat yang bisa kita lakukan untuk kita bisa terus beramal selepas Ramadan pergi meninggalkan kita adalah dengan kita beramal sesuai dengan yang menjadi kemampuan kita. Apa yang menjadi kemampuan kita, kita beramal, maka lakukanlah. Dari solatnya misalkan, solat malamnya kalau kita hanya mampu melakukannya 3 rakaat, 2 rakaat solat malam kemudian tambah 1 witir, maka kerjakanlah, namun kerjakan dengan secara kontinu. Kita melakukannya 5 rakaat, maka kerjakanlah. Kita mampu melakukannya 7 rakaat, maka kerjakanlah. Jangan sampai kita itu melakukan satu amalan yang itu memberatkan diri kita sehingga konsisten melakukan amalan tersebut. Lakukanlah sesuai dengan kemampuan kita. Lakukan sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Lakukanlah
yang bisa kita gapai untuk melakukan amalan tersebut. Dari sedekah misalnya, kalau kita memang ikhlas hanya sekitar 2.000, 5.000, 10.000, maka keluarkanlah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita memaksakan diri kita, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang-orang yang memaksakan dirinya. Tapi bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang lebih baik, itu sangat dianjurkan di dalam syariat kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencapai jalan kami, supaya mereka menjadi orang yang baik, kami akan jalan tersebut, dan sesungguhnya kami bersama orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Kalau kita mampu membaca Al-Quran hanya 1 lembar 1 hari, maka kerjakanlah. Tidak harus kita melakukannya 1 juz 1 hari. Kalau memang kita tidak mampu, kalau kita hanya mampu melakukannya 2 lembar 1 hari, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kita, dalam rangka untuk kita terus menjaga atmosfer diri kita supaya kita bisa terus beramal, dan supaya kita tidak terjatuh ke dalam kemalasan dan kefuturan pasca Ramadan pergi meninggalkan diri kita. Kemudian yang ketiga, masyiral muslimin, di antara kiat yang bisa kita lakukan supaya kita ini bisa terus semangat di dalam kita beramal pasca Ramadan pergi meninggalkan kita, adalah dengan kita senantiasa membaca bagaimana perjalanannya orang-orang soleh terdahulu. Lihat bagaimana para ulama-ulama kita, bagaimana para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in di dalam mereka beramal. Mereka tidak hanya beramal di dalam bulan Ramadan saja, tapi mereka juga beramal di luar bulan Ramadan. Contoh misalkan Abdullah ibnu Umar, beliau pernah datang kepada Nabi SAW untuk bertanya, "Ya Rasulullah, berapa hari aku bisa menghatamkan Al-Quran?" Maka Nabi mengatakan 7 hari. Maka beliau mengatakan, "Aku bisa lebih daripada itu." Maka Nabi mengatakan 5 hari, "Aku bisa lebih daripada itu." Maka Nabi mengatakan 3 hari dan tidak ada lagi setelah itu. Maka beliau pun rutin menghatamkan Al-Quran 3 hari pada setiap bulannya. Maka kita pun harus demikian, mempelajari bagaimana orang-orang soleh terdahulu di dalam mereka beramal. Contoh Nabi SAW, beliau solat sampai kaki beliau bengkak. Saking indahnya solat Nabi SAW, kita belum ada yang solat sampai kakinya bengkak, kecuali sudah bengkak duluan. Oleh karenanya, masyiral muslimin, baca sejarah orang-orang soleh, yang itu akan memotivasi kita, memberikan gambaran kepada kita bagaimana orang-orang terdahulu di dalam beramal. Mereka sangat luar biasa. Dalam sedekah misalkan, lihat bagaimana para sahabat, contoh Abu Bakar, contoh Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya. Ketika Nabi SAW mengumumkan untuk melakukan perang Tabuk, maka Nabi menyuruh para sahabat untuk bersedekah. Datanglah para sahabat membawa harta-hartanya. Lalu kemudian Umar bin Khattab datang membawa hartanya dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, ini setengah dari hartaku." Lalu Abu Bakar datang membawa hartanya, seluruh hartanya dia bawa. Maka Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Maka Abu Bakar mengatakan, "Aku meninggalkan Allah dan Rasulnya yang akan menjamin mereka di dalam aku melakukan sedekah ini." Subhanallah. Lihat bagaimana orang-orang soleh terdahulu. Mereka tidak hanya beramal di dalam bulan Ramadan, tidak hanya membaca Quran, solat malam, bersedekah itu hanya di bulan Ramadan saja, tapi mereka melakukannya di luar bulan Ramadan. Akan tetapi Ramadan itu merupakan tempat mereka memperbanyak amal ibadah mereka, karena mereka mengetahui bagaimana keutamaan dari bulan Ramadan tersebut. Oleh karenanya para jamaah sekalian, masyiral muslimin, hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk kita melakukan kiat-kiat ini, supaya kita termasuk orang-orang yang semangat, tetap konsisten di dalam melakukan amal ibadah. Karena sekali lagi kami ingatkan bahwasanya amal ibadah seseorang tidak terhenti lantaran karena Ramadan pergi meninggalkan dia, akan tetapi amal ibadah itu akan terhenti sampai seorang dijemput oleh kematiannya. Dan kematian manusia itu tidak ada yang mengetahui kapan akan datangnya. Oleh karenanya kita bersungguh-sungguh, kita berupaya untuk benar-benar mengisi hari-hari kita dengan amal soleh, sebagai bentuk kita merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang dia siapkan untuk hari esok. Bertakwalah, karena sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan." Ayat ini masyiral muslimin memperingatkan kepada kita, mengingatkan kepada kita untuk kita senantiasa beramal, karena amal ibadah tersebut merupakan persiapan kita untuk menghadapi kematian.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang salat Id rahimani wa rahimakumullah, maka di akhir dari khutbah ini kami mengajak kepada para jamaah sekalian untuk kita senantiasa berharap kepada Allah dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita keistiqomahan di dalam ketaatan, dan semoga Allah taala memudahkan segala urusan-urusan kita, terutama di dalam kita beramal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas husnul khatimah, karena itu merupakan cita-cita tertinggi seorang mukmin. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabahi segala doa-doa kita dan mengabulkan segala apa yang menjadi permintaan kita kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wati qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sadaqatana wa jami'a a'malina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita. Dan melalui mimbar ini khatib mengucapkan kepada para jamaah sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang sudah kita kerjakan selama di bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.